Tapi panitia tetap memantau perolehan panjenengan melalui form yang nanti akan. Selanjutnya yang kedua adalah distance learning yang saya sampaikan tadi. Itu nanti bertemu dengan WI. Itu adalah selama 22 hari. Jadi nanti ada dari panjenengan nanti akan dibentuk kelompok-kelompok oleh panitia di kami. Nanti akan bertemu dengan BI siapa di jam berapa, hari apa, nanti akan diinfokan. Tahapan ketiga adalah pembelajaran klasikal yang di 6 hari pelatihan di tempat di perhutani. Selanjutnya PKTBT. Ini yang nanti diaktualisasi di 30 hari kerja yang panjenengan kembali ke OBJ. Next. Nah ini, desain pembelajaran MOOC, nanti panjenengan setelah sosialisasi ini atau mungkin memang yang kemarin sudah berusaha membuka, itu akan ada tahapan-tahapan bagaimana panjenengan semua diberikan informasi bagaimana mengakses MOOC. Itu dipahami dulu, jadi tidak ada step-step yang terlewati yang nanti akan merugikan panjenengan. Itu harus betul-betul dipelajari. Karena tahapan-tahapan itu akan secara sistematis tertuang di MOOC. Makanya tadi disampaikan oleh moderator atau pembawa acara bahwa panjenengan harus siap kerasnya. Jadi kalau memang laptop belum tersedia, monggo mulai hari ini itu bisa kita siapkan. Walaupun sistemnya ini adalah menggunakan HP, karena memang untuk kemudahan era saat ini, tapi laptop itu akan tetap dibutuhkan ketika panjenengan akan mengakses pembelajaran, membuka file, bahkan nanti akan mengerjakan soal-soal. Itu akan lebih mudah bila menggunakan laptop. Karena kalau handphone nanti ada trouble atau apa, HP-nya itu akan menjadi gangguan tersendiri untuk jenengan. Next. Untuk tata cara MOOC ini dari panitia kemarin sudah share video. Nah itu coba dibuka-buka lagi. Panjenengan tidak akan lupa bagaimana teknisnya untuk bisa mengerjakan di MOOC. Nah ini yang akan saya jelaskan di sini. Jadi di MOOC itu panjenengan akan dinilai sikap perilakunya. Sebenarnya kalau dinilai mudah, ini mudah. Dianggap gampang, ini gampang. Tapi karena ini by system, panjenengan harus cermat. Karena di sini sudah sangat jelas. Tropi itu diperoleh ketika apa di sini? Ini cukup jelas tidak ya gambarnya di situ? Saya harap ini bisa sangat jelas. Karena panjenengan akan diberikan satu tropi ketika ini ada misalnya di materi yang berupa video, panjenengan telah menyimak, jadi menyimak video tersebut sampai dengan selesai. Nah itu dapat satu tropi. Tentunya panjenengan paham ya kalau di IT menyimak video itu pasti akan terekam antara yang sudah menyelesaikan atau separuh jalan atau bahkan tidak dilihat sama sekali, itu akan terekam di sistem. Jadi ini sebenarnya kalau dibilang mudah, sangat mudah. Panjenengan tinggal membuka video, menyimak sampai selesai sudah cukup. Itu sudah dapat satu tropi. Nah, kemudian untuk yang materi kebijakan Latsar, ada video juga. Di situ panjenengan membaca dan mengunduh. Itu dapat 2 tropi. Nah, jadi sangat mudah kalau memang secara teorinya, tapi kadang entah kesalahan teknis atau mungkin apa, panjenengan tidak bisa mengunduh. Nah, mungkin baru membaca saja tidak bisa mengunduh, otomatis tropinya dapat 1. Nah, itu yang panjenengan harus waspadai untuk
pembelajaran yang menggunakan IT. Pastikan perangkat panjenengan, kuota, internet, itu semua dalam kondisi prima. Selanjutnya untuk agenda 1, di sini ada materi substansi 1, materi substansi 2. Jadi bagaimana panjenengan memperoleh tropi itu pada saat membaca dan mengunduh. Ini malah langsung dapat 6 tropi. Jadi 6 tropi. Sangat mudah. Panjenengan hanya membaca, mengunduh. Tapi itu tadi hati-hati dalam setiap step-stepnya. Nah, yang perlu saya jelaskan di sini nanti bisa dibaca sendiri untuk bagaimana. Dan ini pun video ini juga sudah ada yang sudah di-share dari panitia. Nah, yang menjadi perhatian adalah 1 tropi ketika diakumulasi menjadi 10 tropi, itu akan berganti menjadi tanda 1 bintang bersinar penuh. Jadi, akumulasi 10 tropi menjadi 1 bintang bersinar penuh. Nah, yang panjenengan harus pahami, panjenengan minimal wajib memperoleh 28 tropi. Jadi ini 28 tropi itu adalah nilai minimal yang harus panjenengan peroleh di tahapan MOOC ini. Adapun kalau panjenengan memang menyelesaikan semua tahapan, itu maksimal yang diperoleh adalah 50 tropi. Dan tentunya kalau diakumulasi menjadi 5 bintang bersinar penuh. Nah, yang di MOOC ini ada nanti penilaian akademik. Melalui evaluasi akademik yang tadi disampaikan ada pilihan ganda. Dan tentunya hati-hati untuk soal pilihan ganda, karena kadang jawaban mirip. Tapi ketika panjenengan sudah sangat paham dengan materi, maka jawaban mirip itu tidak akan berpengaruh pada bagaimana panjenengan menentukan jawaban. Intinya itu. Jadi pada substansi 1 bobotnya 70%, untuk yang substansi 2 30%. Next. Ketik. Yang akan kami jelaskan lagi terkait MOOC. Jadi apa yang saya sampaikan tadi di depan, bahwa ketika mengakses MOOC, panjenengan harus memahami betul terkait ketentuan evaluasi akademik. Jadi saya jelaskan di sini, peserta wajib lulus evaluasi akademik. Jadi pada tahapan MOOC, peserta akan melaksanakan post-test. Jadi ketika materi sudah diterima, dibaca, sudah dipahami, panjenengan akan menjalani post-test. Nah, post-test di sini ada kriteria perolehan nilai yang harus paham betul di sini. Karena apa? Ketika panjenengan salah memahami, maka kerugian ada di panjenengan. Oke, saya jelaskan. Untuk peserta itu mendapat 1 sampai dengan 3 kali kesempatan ketika dia mengakses evaluasi post-test, skor maksimalnya 100. Di sini saya jelaskan begini. Jadi misalnya, panjenengan pada evaluasi akademik, yang kesempatan pertama, memperoleh nilai 90 misalnya. Nah, panjenengan merasa kurang dengan nilai tersebut. Pengen mencoba lagi, misalnya, aku mungkin dengan belajar lagi, aku bisa dapat 95. Nah, panjenengan mencoba. Di kesempatan yang kedua, berharap nilainya 95. Nah, di situ panjenengan ternyata nilainya baru 92. Nah, baru 92. Panjenengan masih mencoba lagi, sampai dengan kesempatan ketiga. Nah, syukur-syukur kalau memang di sini nilainya 100, sempurna. Ya, jadi otomatis
nilai tertinggi itulah yang akan dicatat sebagai nilai panjenengan. Jadi nilai 100 itulah yang akan dicatat. Tapi ketika di kesempatan yang ketiga panjenengan kembali lagi di perolehan 90, maka nilai maksimal yang bisa diberikan adalah di 100 kalau memang yang 100. Kalau yang tadi di 92, ya sudah 92 itu yang panjenengan peroleh. Ini di 3 kali kesempatan yang pertama. Ingat di situ yang 3 kali kesempatan pertama. Nah, yang akan merasa dirugikan adalah ketika panjenengan mencoba yang di kesempatan keempat. Jadi tadi ada yang memperoleh nilai 92 di nilai yang kedua, di kesempatan yang kedua. Tapi panjenengan kan tidak puas, panjenengan ingin memperoleh benar-benar 95 ke atas, panjenengan mencoba di kesempatan keempat. Ternyata nilai panjenengan 92 lagi. Ini kerugiannya, panjenengan tidak akan memperoleh nilai 92. Yang dicatat adalah nilai 90,01. Paham ya di sini? Kalau paham, anggukkan kepala nggih, karena saya tidak bisa mendengar panjenengan. Dianggukkan kepala atau angkat jempol, monggo. Jadi saya biar bisa mengetahui respon panjenengan. Paham ya untuk di sini? Jadi kesempatan keempat sampai dengan kelima, nilai panjenengan maksimal di 90,01. Mau berapapun yang panjenengan peroleh. Tentunya yang di atas 90,01 ya. Kalau yang nilainya di 70 ya otomatis nilai 70 itu yang direkam sistem. Jadi namanya perolehan maksimal itu di situ. Maksimal yang panjenengan dapat ketika 92 tadi, maka tidak akan dihitung 92 karena Anda sudah di percobaan keempat. Jadi 90,01 itulah yang diberikan. Nah, itu juga berlaku di yang di perolehan skor maksimal 70,01. Jadi ketika panjenengan mencoba sampai dengan ternyata ke-6, nilai panjenengan tidak sesuai harapan, malah yang di kesempatan ke-6 ini panjenengan skornya maksimal turun menjadi 70,01. Padahal 70,01 itu adalah batas terendah untuk nilai cukup memuaskan. Nah, itu yang harus hati-hati. Panjenengan harus pahami, nanti saling sharing dengan temannya, saling mengingatkan. Mungkin ada yang lupa-lupa. Monggo. Baik, untuk tropi mungkin tadi sudah sangat jelas saya jelaskan ya. Jadi untuk tropi itu seperti apa perolehannya, akumulasinya kalau 10 tropi bintang penuh, kalau 5 tropi bintang separuh. Nah, itu mungkin nanti bisa dibaca-baca sendiri. Nah, untuk ketentuan sikap perilaku, yang tadi kan di depan disampaikan dengan minimal wajib 28 tropi. Nah, ini disebutkan di sini setara dengan 70,01. Jadi kalau panjenengan mendapat tropinya 28, berarti panjenengan nilainya adalah 70,01. Yang paling bawah itu. Selanjutnya ketika 29, berarti setara 80 sampai 90. 31, 41, semua ada di situ. Karena sudah sistem. Panitia tidak akan merekap. Yang merekap adalah sistem. Paham ya sampai di sini? Next. Next. Nah, untuk yang distance learning ini adalah pembelajaran daring yang saya sampaikan tadi dengan WI, Widya Iswara dari BPSDM. Nanti akan ada media Zoom yang akan di-share ketika panjenengan sudah ada pada kloternya masing-masing, pada angkatannya masing-masing. Nanti agenda-agenda inilah yang nanti akan di-share kepada panjenengan. Jadi termasuk bagaimana panjenengan nanti di agenda 1 itu apa saja, agenda 2 apa saja, agenda 3 apa saja, semua nanti akan di-share di jadwal lengkap untuk latsar. Tidak perlu saya jelaskan panjang lebar di sini. Jadi di pembelajaran distance learning ini panjenengan dibebas tugaskan karena sinkronus dan asinkronus.
Karena panjenengan harus fokus menghadapi WI yang pada saat hari itu memberi materi. Selanjutnya ada di situ nanti off campus atau 30 hari di tempat kerja. Jadi aktualisasi, panjenengan nanti akan menyusun inovasi terkait tusi yang ada di masing-masing jenengan. Next. Nah, ini untuk pelaksanaan atau aktualisasi dari hari pertama sampai dengan hari ke-30. Apa saja kegiatannya? Di sini saya jelaskan. Di situ nanti panjenengan melakukan kegiatan aktualisasi di tempat kerja. Dua, melakukan coaching jarak jauh, bisa via email, via WA, dan seterusnya. Jadi panjenengan nanti akan diberi satu coach untuk satu kelompok. Panjenengan nanti akan dipecah-pecah, jadi satu kelas itu 40 orang. Nanti akan dipecah-pecah lagi menjadi 4 kelompok. Jadi satu kelompok ada 10 orang. Nah, 10 orang itu akan diampu oleh satu coach atau satu WI. Jadi WI yang sudah mengajar panjenengan nanti akan ditetapkan lagi sebagai coach. Ini sebagai pendamping panjenengan ketika menyusun aktualisasi. Rancangan aktualisasinya. Di sini panjenengan juga akan melaksanakan pembelajaran asinkronus beserta WI yang tadi saya sampaikan, membuat catatan pelaksanaan aktualisasi. Form-formnya nanti sudah sangat detail. Ada form nanti dari panitia, termasuk membuat draft laporan dan sebagainya. Nah, untuk yang hari 29 sampai 30 itu membuat rancangan tindak lanjut hasil aktualisasi sekaligus membuat draft bahan paparan. Mungkin panjenengan sudah bisa mengambil informasi dari CPNS sebelumnya. Rancangan aktualisasi itu apa? Terus kita membuat apa, menyiapkan apa. Nah, di sini nanti panjenengan bisa sharing-sharing dengan seniornya yang terdahulu. Yang CPNS yang terdahulu. Kurang lebihnya sama. Nah, ini yang PKTBT tadi. Ada kompetensi teknis bidang tugas, yaitu administratif, secara umum, dan substansi bidang. Sesuai tusi masing-masing. Setelah PKTBT atau aktualisasi 30 hari kerja, nanti ada pembelajaran klasikal yang 6 hari kerja tadi yang saya sampaikan. Dan tentunya di PKTBT nanti ada evaluasi, form juga akan disediakan oleh panitia. Next. Ini kurang lebihnya tahapan yang sudah saya detailkan tadi di depan ya. Jadi ini semacam rangkuman, tapi detailnya sudah saya share tadi, bahwa panjenengan ada mengakses media itu MOOC, tugas-tugas pembelajaran itu bisa dengan WI, dengan MOOC, dan selanjutnya. Next, skip aja. Skip aja. Yang saya skip ini nanti akan di-share secara utuh untuk jadwal. Jadi panjenengan nanti akan mempelajari sendiri agenda 1 itu isinya apa saja, agenda 2. Itu dinamakan agenda 1, agenda 2 itu hanya untuk mempermudah. Jadi agenda 1 nanti isi materinya adalah tentang apa, materi apa, itu di agenda 1. Hanya seperti itu aja. Jadi jangan bingung agenda 1 itu apa, agenda 2 itu apa, tidak. Jadi itu hanya mempermudah istilah saja. Oke, ini juga evaluasi akademik ini juga sudah sangat nanti akan dengan melihat MOOC panjenengan nanti akan paham bagaimana evaluasi akademik dilakukan. Next aja ini, next. Skip. Ini juga sudah saya jelaskan. Jadi dengan metode yang tadi disampaikan distance learning, jadi materi yang disampaikan WI itu bisa saja berupa misalnya penugasan panjenengan mengunggah video atau mengunggah tugas melalui email. Jadi detail-detail yang tadi saya jelaskan di slide tadi itu seperti itu. Nanti dalam perjalanannya panjenengan akan dijelaskan secara detail oleh WI. Intinya ketika distance learning, semua pembelajaran melalui media online. Apa saja yang menjadi penugasan panjenengan diikuti dengan cermat. Karena itu akan langsung menjadi penilaian oleh WI.
Nah, yang terakhir adalah pembelajaran klasikal ini. Nah, yang saya jelaskan 6 hari kerja tadi. Jadi di sini nanti berisi terkait pembelajaran secara tatap muka. Jadi ketika ditanya klasikal itu apa, itu adalah pembelajaran tatap muka yang diselenggarakan di lembaga pendidikan dan pelatihan selama 6 hari. Yang saya sudah sampaikan, nanti itu pun tergantung izin dari Satgas COVID. Ketika memang tidak bisa memungkinkan untuk klasikal, akan digeser ke distance learning, secara online lagi. Nah, ketika kita nanti semoga bisa menyelenggarakan secara klasikal, tatap muka, itu materinya adalah ada asinkronus yang berupa merekam, mengupload YouTube, dan lain-lain. Ada terkait pembelajaran atau pendalaman materi dari belajar sebelumnya, dan ada pembelajaran pada outdoor activity. Jadi nanti panjenengan di ruang terbuka, nanti mungkin ada pembekalan terkait bela negara. Bagaimana mungkin baris berbaris, bagaimana bersikap sempurna pada saat kegiatan-kegiatan kenegaraan atau protokoler di lingkup Pemkab Madiun seperti apa, nanti akan diajarkan semuanya. Termasuk bagaimana kondisi tanggap darurat, bagaimana sebagai PNS untuk bersikap di lingkup Pemkab dengan situasi kondisi saat ini, ada paham-paham radikalisme dan mungkin lain-lain, nanti akan dibekalkan di 6 hari ini. Nah, di sela-sela ini nanti ada rapat evaluasi kelulusan. Nah, ini yang akan menentukan panjenengan nanti seperti apa hasilnya. Next, Dek. Untuk jadwal emosi mungkin tidak perlu saya sampaikan dengan detail ya, nanti panjenengan bisa mengakses sendiri di emosi. Intinya yang perlu dipahami adalah bagaimana penilaian tadi yang sudah saya jelaskan. Jangan sampai panjenengan salah langkah. Next. Ini pun nanti akan di-share ke peserta, dipelajari sendiri. Ini. Sudah, ini sudah. Nah, ini next aja, skip aja. Ya, itu tadi yang bisa saya sampaikan untuk materi sosialisasi pada siang hari ini. Dan nanti MC akan membuka satu persatu pertanyaan. Yang sekiranya pertanyaan itu mirip, maka akan diwakilkan oleh satu pertanyaan aja. Dan pertanyaan akan dibacakan secara urut dari awal chat. Monggo MC untuk bisa memulai pertanyaan yang sudah ditulis di chat. Baik, terima kasih materinya dari Ibu Kepala Bidang Pengembangan dan Diklat. Untuk pertanyaan akan saya bacakan dari atas. Terkait jadwal Ibu, apakah benar jadwalnya itu Juni, lalu dilanjutkan dengan bulan April, Juni, dan Agustus? Ya, langsung saya jawab. Jadi, panjenengan semua nanti akan dibentuk menjadi 9 angkatan. 9 angkatan itu per angkatannya sejumlah 40 orang. Kecuali di 2 angkatan yang terakhir nanti ada 31 dan 30 karena jumlah panjenengan 341 tidak menjadi kelipatan utuh 40. Jadi nanti ada 30 dan 31. Dan nanti juga ada penggabungan golongan 2. Ini kami sudah mendapatkan izin. Jadi untuk yang golongan 3 bisa digabung dengan golongan 2. Nanti ada diangkat. Nanti akan dibagikan oleh panitia. Panjenengan masuk di angkatan berapa, kemudian berangkat di bulan apa.
Jadi sementara jadwal yang kami dapat dari LAN dan BPSDM Provinsi Jawa Timur, jadi perlu diketahui ya ini untuk para CPNS yang saat ini hadir sosialisasi. Kita di sini metodenya Latsar adalah dengan pola kemitraan bersama BPSDM Prof Jatim. Jadi kami nanti untuk WI narasumber itu adalah dari Provinsi Jawa Timur. Istilah pola kemitraan itu adalah bahwa kita bisa menyelenggarakan latihan di sini. Jadi panjenengan tidak dikirim ke Surabaya. Jadi panjenengan cukup stay di Kabupaten Madiun. Makanya nanti untuk klasikal kita bisa menyelenggarakan di Perhutani, rencananya seperti itu. Nah, itu istilahnya pola kemitraan. Kalau pengiriman, panjenengan dikirim ke Surabaya. Dan pelaksanaannya nanti terserah sama BPSDM Provinsi mau diselenggarakan di BPSDM sendiri di Balongsari, atau bisa di Malang, atau di mana. Tapi karena Kabupaten Madiun sangat ingin dekat panjenengan, sangat ingin mendapat panjenengan itu dibekali oleh nilai-nilai lokal yang memang dibutuhkan oleh pimpinan di sini. Nah, kami ingin panjenengan diberi klasikal 6 hari itu di wilayah Kabupaten Madiun. Jadi improvisasinya akan lebih fleksibel. Itu kelebihannya untuk pola kemitraan. Jadi pengkondisian semuanya kita bisa menghandle sendiri di sini. Termasuk PIC. PIC di sini nanti ada Mas Slamet Widodo, itu PIC untuk Kabupaten Madiun untuk Latsar ini. Oh ya, tadi belum saya kenalkan nih, nanti panjenengan akan berhadapan lebih sering dengan Mas Slamet Widodo, itu PIC. Kemudian ada Pak Sudarna, nanti Kasubid Diklat, dan saya sendiri, Diana, untuk Kabid Diklat, Kabid Bank Diklat. Jadi nanti dalam pelaksanaan Latsar, panjenengan akan sering-sering bertemu dengan kami. Jangan sungkan atau takut ketika ada kendala-kendala, langsung sampaikan ke panitia. Insya Allah panitia akan berusaha membantu semaksimal mungkin. Karena nasib panjenengan ditentukan pada pelaksanaan Latsar ini. Panjenengan nanti layak tidaknya diangkat menjadi PNS adalah di Latsar ini. Oke, jadi terkait penjadwalan tadi memang ada 3 tahapan. April itu adalah untuk kloter pertama. Kloter pertama itu isinya nanti 3 angkatan. Itu pun nanti akan di-share oleh panitia. Dan yang perlu diketahui, pembagian peserta itu juga sudah dengan pertimbangan-pertimbangan. Yang pertama adalah bagi ibu-ibu yang hamil. Jadi kami sudah menginventaris yang hamil siapa saja, termasuk HPL-nya bulan apa. Nah, itu menjadi pertimbangan kami, panjenengan diikutkan di angkatan berapa, di kloter berapa. Jadi di kloter pertama itu bulan April. Nanti yang ada di jadwal angkatan 1, 2, 3, itu berarti kloter pertama. Setelah ini sosialisasi, monggo untuk bisa secepatnya mengakses MOOC. Bagi peserta yang di angkatan setelahnya boleh. Tapi karena panjenengan nanti akan di-share juga panjenengan. Jadi begini ya, perlu dipahami. Yang dimaksud dengan tanggal April itu adalah tanggal panjenengan ketemu atau bertemu dengan WI. Jadi pada tahapan distance learning-nya. Dimulai distance learning itulah yang akan di-share panitia, disitulah panjenengan di bulan itu. Jadi misalnya yang angkatan 1, 2, 3 itu kloter 1. Itu bulan April. Nah, misalnya bulan April tanggal 23. Nah, tanggal 23 itulah hari pertama panjenengan distance learning. Bertemu dengan WI. Paham ya? MOOC sebelum itu. 16 hari sebelum distance learning. Idealnya seperti itu. Nah, mungkin bertanya-tanya bagi yang angkatan 1, 2, 3, yang kloter pertama, panjenengan akan menghitung mundur kan?
saya 23 April. Nah, ini sudah 14 April. Kalau saya MOC 16 hari, dimulai hari ini 14, tambah 16, berarti kan harusnya saya distance learning-nya 30, Bu. Kenapa saya di tanggal 23 April? Nah, itu mohon maaf. Karena memang semua terkait kendala teknis dan mekanisme yang harus mekanisme administrasi ya, ini tentunya yang harus kami lalui. Panjenengan yang kuartal pertama, angkatan 123, MOC-nya monggo disesuaikan. Walaupun dari BPSDM sendiri membolehkan ketika distance learning, panjenengan juga bisa menjalani MOOC. Jadi kalau dihitung mundur, di tanggal 23 April, panjenengan kan masih MOOC. Nah itu bisa bersamaan dengan distance learning-nya. Tapi jangan sampai ketika bertatapan dengan WI, panjenengan mengakses MOOC. Tidak diperbolehkan. Jadi monggo untuk jam MOOC-nya disesuaikan. Tidak pada jam-jam bertemu dengan WI. Tapi ini saya tidak ngajari yang di luar mekanisme ya. Pengalaman di kabupaten kota lain, MOOC yang dijadwalkan 16 hari, dia bisa menyelesaikan 1 minggu atau maksimal 10 hari. Nah, itu tadi saya kembalikan, itu tergantung kemampuan secara pribadi panjenengan. Monggo, nanti dibuka MOOC-nya, dipahami betul tahapannya seperti apa, panjenengan bisa lebih cepat. Itu ya, bisa dipahami ya. Baik, kemudian yang angkatan atau yang kloter kedua itu sesuai jadwal di bulan Juli. Jadi nanti siapapun yang dibagikan kepesertaannya di kloter kedua, berarti angkatan 4, 5, 6, itu distance learning-nya dimulai di bulan Juli. Tanggalnya nanti akan di-share. Sementara kemarin di tanggal 21 Juli. Sementara, tapi nanti pastinya akan diberikan oleh panitia. Selanjutnya yang kloter terakhir, kloter 3, itu angkatan 789, itu di bulan Agustus. Jadi panjenengan bisa berhitung mundur atau maju. Ketika di bulan April, berarti distance learning dimulai di 23 April, ditambah 22 hari itu berapa? Ditambah 30 hari aktualisasi berapa? Ditambah klasikal 6 hari berapa? Nah, total semuanya itu panjenengan akan selesai di Juli. Untuk yang April, yang mulai April. Nah, itu berlaku sama nanti. Yang mulai bulan Juli akan selesai di bulan apa? Itu akan panjenengan bisa hitung sendiri nanti. Perkiraan panjenengan selesai di bulan berapa. Dan di jadwal nanti sudah akan terbaca dengan jelas, tidak perlu dikira-kira nanti dengan membaca jadwal panjenengan akan tahu, oh saya kalau di April, ikut yang April berarti saya selesai di bulan apa, ikut yang Juli saya selesai di bulan apa. Dan kami tidak akan memberikan apa ya, kesulitan-kesulitan lah intinya. Bagi yang hamil akan kami sesuaikan, jadi semoga pada saat seminar yang bersangkutan bisa hadir. Tidak terhalang oleh proses melahirkan ataupun yang lainnya. Oh ya, yang kedua juga yang sedang proses pernikahan, juga sudah kami berusaha analisa kira-kira di tanggal berapa yang tidak mengganggu proses atau rencana pernikahannya. Itu sudah kami pertimbangkan betul. Oke, sudah cukup ya yang pertanyaan pertama? Ya, baik, terima kasih Bu Diana. Untuk pertanyaan selanjutnya, ini sepertinya beberapa peserta ini sudah melakukan akses dan submit evaluasi MOOC Ibu. Terkait tanggalnya yang di Google Form, yang disubmit itu tanggal submitnya atau tanggal dari awal login MOOC. Karena mungkin ada beberapa peserta yang sudah lama MOOC. Ya, baik. Karena semua tercetak atau terekam pada sistem, panjenengan tentunya melaporkan semuanya itu sesuai yang ada di sistem. Karena semua sudah terekam di sistem, panjenengan mengakses tanggal berapa,
melakukan evaluasi akademik tanggal berapa, itu semua sudah terekam di sistem. Jadi laporkan apa adanya yang di sistem. Itu pun sama bagi yang belum mengakses, itu panjenengan juga akan melaporkan real yang panjenengan peroleh hari itu. Panjenengan tidak akan bisa mengarang. Misalnya mengakses hari ini perolehan tropi segini atau hari ini nilai evaluasi segini, panjenengan tidak akan bisa mengarang. Jadi real apa yang ada di sistem itu yang dilaporkan kepada panitia. Paham ya? Dan semoga saja yang sudah mengakses duluan tidak terkendala perolehan nilai yang, ya semoga saja sudah memahami betul sebelum mengakses MOOC. Karena ketika kesalahan pemahaman, maka kerugian ada di panjenengan semuanya. Dan saya yakin panjenengan generasi milenial yang bisa sangat cepat menerima informasi, memahami, dan menerapkannya. Saya harap tidak ada kesalahan-kesalahan yang dapat merugikan panjenengan. Oke, jelas ya? Next. Jadi disesuaikan dengan sistem ya. Ya. Untuk selanjutnya, untuk tadi mobile learning 16 hari itu dimulai tanggal kapan? Jadi hari ini ya Bu ya, mulai ya Bu, bagi yang belum mengakses. Ya, jadi nanti akan di-share panitia, panjenengan nanti ikut di kloter berapa. Jadi nanti yang diutamakan yang kloter 1, angkatan 1, angkatan 2, angkatan 3, sebisanya mulai hari ini bisa mengakses. Dan kalau menurut penjelasan saya tadi, bisa dianggap gampang. Kalau itu memang gampang, karena ya hanya membaca, mengunduh, tapi utuh, yang panjenengan baca utuh, unduhnya juga utuh, pastikan sistem tidak terganggu dengan kuota internet panjenengan yang naik turun ketika mengunduh. Nanti di sistem panjenengan merasa sudah unduh penuh, tapi di sistem belum terbaca penuh, kan bisa jadi seperti itu. Karena kelemahan sistem itu ya dinamikanya seperti itu. Kita tidak bisa membayangkan apa yang akan terjadi. Pastikan semua baik-baik saja. Ini pertanyaan terakhir Bu. Jika pengerjaan di tengah-tengah pekerjaan error sehingga harus merefresh atau mengerjakan ulang, apakah yang telah dikerjakan tadi akan menjadi skor akhir? Sebentar. Gimana Mbak? Jika di tengah mengerjakan signal error lalu harus di-refresh, apakah pekerjaan terakhir itu menjadi nilai terakhir? Nah, itu yang kami sampai dengan hari ini tidak bisa menjawab ya. Karena apa? Sistem itu yang bisa mengakses adalah panjenengan sendiri secara pribadi karena menggunakan NIP yang hanya panjenengan yang pegang. Jadi orang lain tidak bisa mengakses. Nah, panjenenganlah yang sangat paham ketika itu misalnya terjadi gangguan, sistem akan merekam nilai berapa yang masuk. Dan itu di trial yang keberapa atau di uji coba yang keberapa. Panjenengan yang akan bisa mengetahui intinya. Jadi itu di usaha yang keberapa dengan nilai berapa panjenengan yang bisa. Nah, menurut saya kalau memang masih di trial yang setelah yang ketiga, kan panjenengan nilai maksimalnya kan masih 90. Kalau memang nilainya misalnya di angka 70, karena angka 70 itu kan angka terendah ya. Menurut saya, panjenengan monggo lah diupayakan di maksimal di 5 kali trial ya. Kalau memang nilainya 70. Tapi kalau sudah titik aman 90, saya rasa kalau sudah diuji coba yang ketiga sudah berhenti saja. Daripada panjenengan nanti di keempat berharapnya pengen 90 lebih dan adalah memang 92. Tapi kan ternyata karena percobaan keempat panjenengan nilai maksimalnya kan hanya 90. Ya kan? Paham ya? Jadi di situ. Panjenengan sendiri yang harus tahu kekuatannya. Nah, terkait akses MOOC tadi saya sampaikan di depan, monggo semuanya mulai mengakses. Tapi yang untuk angkatan 1, 2, 3, monggo itu lebih cepat. Hari ini atau maksimal besok untuk bisa mengakses. Karena menggunakan login NIP panjenengan masing-masing. Dan itu akan langsung terekam di LAN.
akan langsung terekam di LAN siapa saja yang sudah mengakses di MOC. Ya. Ya. Jadi nanti panjenengan akan di-share oleh panitia ketika terjadi kendala seperti yang tadi disampaikan. Misalnya ada gangguan atau down system. Karena apa? Ini harus saya sampaikan ya. MOOC itu diakses oleh seluruh CPNS di Indonesia. Bayangkan berapa ribu CPNS yang saat ini mengakses. Nah, mungkin kendala-kendala down system itu tetap bisa terjadi. Nah, panjenengan nanti akan di-share oleh panitia. Mungkin nanti bisa di-share di chat oleh tim kami. Nanti akan ditulis di chat. Link pengaduan. Link pengaduan untuk bisa langsung berkomunikasi dengan teknisi yang ada di LAN, yang di sistem. Nah, saya harap panjenengan bijak menggunakan link tersebut. Sekiranya memang tidak darurat, jangan menyampaikan hal-hal yang sepele ya nanti. Karena chat itu kan menumpuk dan dari ribuan peserta. Dan tentunya nanti panitianya yang di sana juga akan kesulitan menjawab. Mungkin bisa hari ini nanti dijawabnya seminggu lagi, kan ya percuma. Jadi sekiranya itu sepele dan bisa diselesaikan di kami, di level panitia BKD, monggo itu ditanya kami. Tapi ketika panjenengan memang merasa ini benar-benar hal yang tidak bisa diselesaikan karena akses hanya dari LAN, langsung saja komunikasi dengan LAN. Tapi kalau misalnya panjenengan menyadari bahwa itu memang kuota internet panjenengan yang naik turun, ya dicoba lagi saja secara mandiri. Karena memang ini pembelajaran mandiri. Sangat jelas ya. Jadi yang untuk angkatan 1, 2, 3 di kloter pertama sebisanya maksimal besok untuk bisa mengakses. Untuk yang kloter 2, kloter 3, jadi angkatan keempat sampai dengan 9, sudah bisa mulai mengakses. Jadi panjenengan sudah, yang angkatan 4 sampai 9 sudah cukup banyak waktu untuk bisa menggunakan MOC sebaik-baiknya. Sebenarnya menurut pengalaman kabupaten kota yang sudah mengakses MOC, mungkin ada teman panjenengan yang sudah mengakses juga, yang semoga juga mengaksesnya dengan betul. Panjenengan bisa sharing nanti, mungkin bisa jadi tidak seribet yang dibayangkan. Nah, monggo dikuasai saja MOC-nya seperti apa. Yang penting apa yang sudah saya jelaskan tadi diterapkan betul, dipahami betul, biar tidak ada kesalahan ketika menjalankan tugas-tugas apa yang ada di MOC. Nanti setelah ini nanti akan kami share atau mungkin maksimal besok untuk pemantauan MOC yang sudah diakses itu seperti apa. Ada Google Form yang nanti akan di-share ke peserta. Next. Apa? Terima kasih Bu. Sebenarnya Google Form sudah kita share sosialisasi. Mungkin dari teman-teman juga mulai melihat atau ngisi. Nah, ini ada pertanyaan lagi terkait hal tersebut, Bu. Jadi yang tercantum di MOC bagi peserta yang sudah melaksanakan MOC itu hanya tanggal evaluasi akademik. Jadi per harinya itu tidak muncul. Nah, itu bagaimana untuk mengisi pemantauannya? Per hari itu yang jadi tropi itu kan nilainya setiap panjenengan mengakses materi, membaca dan mengunduh. Nah, kan panjenengan yang bisa melihat di situ panjenengan dapat tropi berapa. Nah, itu yang nanti disampaikan ke panitia. Kalau evaluasi akademik tentunya kan ketika semua materi sudah terbaca dan terunduh, panjenengan mengakses evaluasi akademik yang pilihan ganda tadi, nah baru keluar evaluasi akademiknya dapat berapa. Tapi perolehan tropi, karena ini itu sebenarnya kami kemarin ketika ada materi Zoom dengan pihak LAN, Lembaga Administrasi Negara, kami sempat menanyakan, apakah penilaian sikap pelaku hanya bisa diwakili oleh kita membaca dan mengunduh? Ternyata memang ya seperti itu. Dengan panjenengan membaca, mengunduh, itu sudah dianggap penilaian sikap perilaku yang baik.
Nah, itulah gampangnya kalau kita memang berbicara gampang ya. Tidak harus panjenengan akses jam berapa, dihitung waktunya, terus sikap ketika mengakses itu sikap sempurna atau membacanya dengan nada baca yang benar, tata naskah atau apa. Tidak kan? Jadi hanya membaca, mengunduh itu sudah sikap perilaku yang baik. Saya rasa ini peluang yang sangat bagus untuk CPNS yang saat ini. Kalau dulu di angkatan sebelum panjenengan full tatap muka, berdarah-darah mereka. Harus masuk kelas jam berapa, berhadapan dengan WI yang di kelas. Panjenengan tidak boleh ngobrol ketika materi. Di belakang panjenengan ada tim dari kami panitia yang menilai sikap perilaku panjenengan. Panjenengan aktif di kelas, bertanya tidak, atau melakukan hal-hal lain, mengantuk tidak. Nah, saya rasa emosi ini sedikit keleluasaan ya, bersyukurlah pandemi yang membawa hikmah. Tapi tentunya itu jangan menjadi peluang bahwa panjenengan menyepelekan ini. Jadikan itu sebagai cambuk bahwa dengan metode yang terbaru ini, panjenengan dianggap sudah dipercaya oleh negara bahwa panjenengan membaca dan mengunduh itu sudah betul-betul paham dengan materi yang diberikan. Nah, itu kelebihannya. Jadi panjenengan dianggap sudah melalui SKB punya kemampuan untuk memahami materi-materi itu. Nah, makanya dari pihak LAN cukup dengan membaca dan mengunduh panjenengan sudah mendapat trofi. Itu ya, jadi jangan disalahartikan. Pahami betul itu, karena ilmu bermanfaat atau tidak itu panjenengan sendiri yang akan menerima, menerapkan, dan ilmu itu tidak akan putus. Mungkin yang beragama muslim nanti akan tahu, ilmu akan dibawa sampai mati. Apalagi panjenengan yang akan menerapkan atau membagi ilmunya, yang guru kepada muridnya. Kalau yang dinas yang tidak di guru bisa dengan temannya, dengan sahabat-sahabatnya yang di luar di kedinasan, ilmu itu akan dibawa sampai mati. Dan itu akan menjadi amal catatan sendiri yang panjenengan akan menerima yang balasannya nanti. Itu aja prinsipnya. Jadi lakukan semuanya dengan ikhlas, dengan betul, pengawas panjenengan ya Tuhan yang Maha Esa. Sudah itu aja. Oke. Baik, terima kasih Bu Diana. Sepertinya pertanyaannya sudah habis, Bu. Untuk selanjutnya monggo silakan. Sudah ya? Kalau tidak ada pertanyaan, mungkin